Mas, ada yang sudah hadir hari ini? Alhamdulillah hadir semua. Oke, setelah semua sudah hadir, mungkin bisa kita mulai perkuliahan kita. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, dipersilakan. Berdoa, selesai. Di sini pernah buka rekening semuanya ya? Nah, oke. Ada yang penasaran nggak bagaimana di balik layar aplikasi teller? Penasaran, Mbak. Oke. Yang akan kita pelajari hari ini adalah teman-teman nanti akan mempraktekkan bagaimana menjadi teller. Jadi akan mengetahui di balik layarnya seperti apa, tombolnya seperti apa, menu yang digunakan apa saja. Kemudian nanti kita akan ada sesi role play, teman-teman akan praktik, ada yang menjadi teller, ada yang menjadi nasabah, kemudian akan ada sesi penilaian. Kemudian teman-teman, aplikasi yang kita gunakan sudah kita singgung di minggu lalu, teman-teman sudah mencoba membuka menunya, sudah tahu cara loginnya, sudah tahu tampilannya seperti apa. Itu aplikasi CBMT sebenarnya juga digunakan di Lab Minibank atau Lab Minibank. Jadi ketika nanti teman-teman menggunakan aplikasi tersebut dan mampu menggunakannya dengan baik, Anda punya peluang untuk bisa menggunakan aplikasi di luar dari kampus, karena beberapa BMT ataupun bank syariah di area Ponorogo dan sekitarnya beberapa menggunakan aplikasi yang sama. Jadi nanti teman-teman ketika sudah paham, saya yakin Anda tidak perlu training, bisa langsung bekerja. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan di hari ini, ada baiknya kita mengingat tentang materi di minggu sebelumnya. Minggu lalu di pertemuan 8 kita membahas terkait bagaimana cara menyapa nasabah, kemudian bagaimana juga tampilan dari aplikasi si BNT atau aplikasi Minibank Syariah. Ada yang masih ingat bagaimana cara menyapa nasabah? Ya, silakan Mbak. Dengan salam seperti Assalamualaikum, selamat datang Bapak dan Ibu. Lalu diikuti dengan senyuman dan bahasa yang sopan. Oke, kalau dari aplikasi si BNT-nya masih ingat? Untuk mencatat data nasabah, rekening tabungan, dan melakukan transaksi seperti start dan tarik tunai. Oke, tepat sekali. Dan di materi hari ini kita akan melanjutkan dari materi sebelumnya. Nanti teman-teman akan praktek untuk menggunakan aplikasi si BNT untuk meregister nasabah, kemudian selain itu membuka rekening, melakukan transaksi pembukaan rekening, kemudian adalah melakukan pengecekan apakah transaksinya sudah berhasil atau belum. Untuk JPMK seperti yang sudah saya sampaikan di RPS pertemuan 1 kemarin, untuk pertemuan 9 teman-teman diharapkan mampu untuk menggunakan aplikasi sistem informasi lembaga keuangan syariah jenis tabungan. Kemudian kriterianya berupa rubrik penilaian terkait kemampuan Anda menggunakan aplikasi mulai dari register nasabah, kemudian pembukaan rekening, kemudian peran tunai, tarik tunai, sampai Anda cek register nasabah. Kemudian selain itu bentuk pembelajarannya adalah tatap muka, kemudian model pembelajarannya nanti saya menerangkan terlebih dahulu memberikan tutorial, kemudian akan ada sesi teman-teman menonton video role play, kemudian teman-teman melakukan diskusi. Setelah diskusi Anda per kelompoknya ada beberapa yang maju untuk role play, kemudian penilaiannya berdasarkan role play yang sudah dilakukan sudah sesuai atau belum, baik dari alurnya, cara menyapanya, evaluasinya, berapa waktu yang dibutuhkan untuk selesai dalam satu role play. Kemudian harapannya teman-teman setelah mata kuliah ini selesai, capaian pembelajaran kita dimiliki oleh semua mahasiswa. Teman-teman bisa untuk melakukan menggunakan aplikasi Minibank atau CBMT terkait khususnya pembuatan tabungan, mulai dari register nasabah, membuka rekening, setoran, tarik tunai, dan cek registernya sudah benar atau belum. Kemudian media yang kita gunakan adalah untuk media pembelajarannya berupa PowerPoint dari saya. Kemudian teman-teman sudah mendapatkan diktat di minggu lalu, diktat untuk aplikasi CBMT. Kemudian juga nanti juga akan ada saya tampilkan video berupa video role play. Jadi teman-teman bisa melakukan analisis terlebih dahulu role play itu gimana, kemudian apa yang harus dilakukan, apa yang harus muncul, atau apa yang disampaikan ke nasabah. Oke, seperti yang sudah saya sampaikan di minggu sebelumnya, untuk pembuatan atau transaksi tabungan itu sebenarnya ada beberapa. Yang pertama adalah register nasabah.
Yang kedua adalah pembukaan rekening. Yang ketiga adalah melakukan transaksi setoran ataupun tarik tunai. Kemudian yang keempat, baru kita bisa melakukan untuk cek transaksi apakah transaksi untuk tarik tunai ataupun setoran tunai sudah benar atau belum. Kemudian untuk register nasabah, data yang diperlukan adalah data KTP. Kemudian ketika sudah dapat register nasabah, Anda akan mendapatkan nomor register. Nomor register digunakan untuk pembukaan rekening. Kemudian untuk pembukaan rekening akan mendapatkan nomor rekening. Kemudian nomor rekening bisa dilakukan untuk melakukan transaksi baik tarik tunai ataupun setoran tunai. Kemudian dari data tersebut nanti kita bisa cek apakah transaksinya sudah benar dilakukan atau belum. Dari file, kemudian dipilih adalah master register nasabah, titiknya adalah yang add register nasabah. Pada bagian ini ada beberapa tab. Jadi untuk selesai itu Anda harus mengisi semua tab yang ada sampai selesai baru bisa disimpan. Misalnya di halaman pertama atau tab pertama adalah tab nama. Anda harus mengisi dulu nama lengkap, kemudian nama panggilan, jenis kelamin, golongan darah, sampai nama ibu kandung. Kemudian baru diisi untuk tab berikutnya yaitu alamat sesuai KTP. Kemudian setelah alamat sesuai KTP diisi selesai, Anda harus mengisi alamat tempat tinggal, alamat kantor, kemudian foto dan info tambahan. Info tambahan digunakan untuk menambahkan informasi jika nasabah menginginkan menggunakan mobile banking. Jadi nanti teman-teman menyimpan passwordnya pada tampilan ini. Kalau sudah, titik simpan. Jika sudah punya register nasabah, yang harus Anda lakukan adalah ketik transaksi, kemudian beri tabungan, pembukaan rekening tabungan. Nanti tinggal dimasukkan nomor registernya, otomatis muncul beberapa data yang sudah disimpan di register nasabah. Tinggal mengisi yang belum terisi dan tinggal disimpan sudah selesai. Oke, karena kayaknya sudah ngantuk semua, kita game dulu ya teman-teman. Game kita hari ini adalah sambung kata. Saya akan memberikan satu kata, nanti teman-teman menyambung kata berikutnya. Misalnya saya beri kata baju, mahasiswa berikutnya memberikan kata jubah, kemudian bahaya, ya lalu apa? Oke, dimulai dari depan ya. Saya beri kata biru, Rumah. terus mana? 1, 2, 3, kalah dia. Ya, yang kalah nanti nyanyi ya. Oke. Kemudian kita lanjut ya. Tadi kata terakhirnya apa, Mbak? Ma. Mahkamah. Mahkamah. Ma lagi. Ma. Ma kata-katanya gimana? Ma gimana loh? Ma. 1, 2, 3. Kalah ya. Oke, teman-teman sudah mendapatkan tutorial bagaimana cara melakukan register nasabah, kemudian membuka rekening, sampai melakukan pengecekan apakah transaksi yang dilakukan sudah benar atau belum. Akan saya berikan contoh role play berupa mahasiswa yang berperan sebagai nasabah dan sebagai teller. Jadi teman-teman nanti bisa melakukan pengecekan atau melakukan analisis mandiri untuk mengetahui bagaimana cara menjadi teller yang baik dan pelayanan yang prima atau sebutnya excellent. Oke, teman-teman sudah selesai menonton video role play tadi, contoh menjadi nasabah dan menjadi teller. Untuk videonya nanti linknya akan saya berikan di Google Classroom kita, termasuk materi kita hari ini. Jadi tidak perlu khawatir kalau teman-teman ingin mengulang materi sebelumnya, bisa dicek selalu di Google Classroom. Oke, setelah kita melakukan tutorial tadi di Bapak Agus, apakah ada yang mau ditanyakan? Pak izin bertanya. Mas Adi. Kalau misal ada data nasabah yang salah seperti nomor HP, apakah harus diperbaiki atau bisa daftar ulang kembali? Jawabannya ada dua kemungkinan. Kalau Anda belum selesai menyimpan, Anda bisa langsung merubah nomor HP-nya. Tapi kalau Anda sudah selesai menyimpan, cara merubahnya di menu file, kemudian master register nasabah, ada menu edit register nasabah. Jadi ada beberapa langkah yang harus dilakukan untuk merubah
data, tidak hanya nama HP, data lain yang ada di register nasabah, merubahnya melalui menu edit register nasabah. Oke, setelah teman-teman bisa mempelajari prakteknya, ada baiknya teman-teman juga mengaitkannya dengan nilai keislaman yang kita ketahui atau kita anut, karena kan di sini UIN sudah pasti kita mayoritas beragama Islam. Dari sebuah hadis saya kutip artinya saja, sesungguhnya Allah sangat menyintai orang yang jika melakukan suatu pekerjaan dilakukan dengan hikam atau tepat, terarah, jelas dan tuntas. Jadi sebaiknya jika teman-teman nanti di kemudian hari ada yang bekerja sebagai teller ataupun bekerja di bidang pelayanan, sebaiknya melakukan secara jujur dan service excellent, atau bahasa Indonesia apa? Service excellent, pelayanan prima. Ya baik juga bisa. Tapi kalau kita kan ada mata kuliahnya di teman-teman perbankan saya ada mata kuliahnya ada service excellent atau pelayanan prima. Jadi selain ada melakukan transaksi dengan nasabah, tolong tetap diingat bahwa Anda Muslim, Anda punya kaidah Islam yang harus dibawa sampai Anda bekerja nanti. Karena tentang mengaitkan dengan keislaman, sebaiknya juga kita mengaitkan dengan nilai fondasi beragama. Teman-teman di sini semuanya hampir mayoritas Muslim, tapi nanti ada kemungkinan teman-teman bekerjanya di bank konven ataupun di bank syariah, tapi mendapatkan nasabah yang non Muslim ataupun yang berbeda keyakinan. Jadi dengan berbeda keyakinan, saya harap teman-teman untuk menerapkan prinsip pelayanan prima dan keislaman, yaitu tidak membeda-bedakan meskipun mereka berbeda agama, berbeda suku ataupun berbeda yang lainnya. Anggap mereka sebagai nasabah utama kalian yang harus mendapatkan pelayanan prima. Begitu juga dengan teman-teman ketika keuangan kan juga nggak pengen ya dibeda-bedakan. Misalnya teman Muslim terus datang ke bank konven kok, mungkin carry aja kok. Jadi semua harus kita anggap sebagai nasabah prioritas, kita melayani dengan sebaik. Oke, karena teman-teman sudah mendapatkan materi, kita akan mencoba untuk melakukan evaluasi pemahaman materi yang teman-teman terima. Kita akan membuat kelompok masing-masing ada 2 orang. Nanti akan ada yang berperan menjadi nasabah, akan ada yang berperan menjadi teller. Untuk mempercepat pembuatan kelompok, kita langsung berkelompok 2-2 ya. Berarti ini 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2. Yang tengah dan merapat. Tolong didiskusikan siapa yang berperan menjadi nasabah, siapa yang berperan menjadi teller. Kemudian harapannya ketika teman-teman sudah melakukan role play per kelompok nanti, teman-teman bisa melakukan praktek secara langsung. Jadi ketika setelah teman-teman melakukan role play, akan ada sesi evaluasi, yaitu mengenai ketepatan Anda menyampaikan, ketepatan menyapa nasabah, kemudian juga ketepatan Anda dalam menggunakan menu di CBNT. Harapannya ketika teman-teman selesai mata kuliah ini, capaian pembelajaran bisa dimiliki oleh masing-masing mahasiswa. Anda bisa melakukan register nasabah, Anda bisa melakukan pembukaan rekening, Anda bisa secara tunai, tarik tunai maupun cek register nasabahnya untuk melakukan validasi akun yang sudah digunakan. Jadi yang sini siapa jadi nasabah? Oke, berarti jadi nasabah ya. Oke, diskusinya sudah selesai ya. Kita coba ada yang maju. Okta dan Mbak Nima ya maju ya. Oke, silakan maju dulu. Hitung mundur ya. 3, 2, 1. Assalamualaikum Ibu, selamat datang. Ada yang bisa saya bantu? Oke, kita beri sama-sama. Terima kasih Bapak dan Mbak Nima, sudah prakteknya sudah benar, sudah disapa secara Islami, kemudian langkah-langkahnya sudah sesuai dengan yang kita pelajari tadi. Untuk teman-teman yang belum maju, nanti saya ada tugas tambahan yang harus dilakukan melalui Google Classroom. Tolong di screenshot data Anda membuka rekening, melakukan setoran tunai, tarik tunai, dan melakukan pengecekan. Pastikan nama Anda muncul atau terlihat jelas di screenshot dan juga data nasabahnya muncul secara jelas. Oke teman-teman, tadi sudah mendapatkan materi, kemudian sudah ada yang diskusi, sudah ada yang role play. Kira-kira apa yang bisa Anda ambil dari materi hari ini? Ada yang mau jawab? Ya, silakan. Kalau menurut saya nilai seperti jujur dan amanah itu sangat penting diterapkan karena kita
juga menangani uang dan data nasabah, jadi kita tidak boleh asal-asalan. Oke, selain itu ada lagi? Saya belajar bahwa pelayanan ini bukan hanya soal transaksi, melainkan juga tentang akhlak Islami. Kalau komunikasinya baik dan sesuai, pasti nasabah juga akan lebih percaya. Oke, tepat sekali. Jadi teman-teman selain menerapkan ilmu-ilmu yang sudah didapat, ilmu agama jangan dilupakan karena itu bisa mempengaruhi kepercayaan nasabah, apalagi kalau agamanya sama. Apalagi Anda kalau agamanya berbeda, berarti Anda sebagai representasi dari agama tersebut. Minggu berikutnya atau pertemuan 10, teman-teman akan praktek untuk membuka rekening deposito. Jadi untuk membuat rekening deposito, Anda sudah harus punya rekening tabungan dan sudah punya saldo. Jadi mungkin kita sudah di ujung perkuliahan kita hari ini. Yang bisa kita ambil kesimpulan di pertemuan hari ini adalah ada beberapa hal. Yang pertama, ketika teman-teman ingin membuka rekening harus melakukan register nasabah terlebih dahulu. Kemudian baru bisa melakukan setoran tunai, baru bisa melakukan tarik tunai. Kemudian yang perlu diperhatikan ketika tarik tunai, pastikan saldonya cukup. Anda punya saldo 200.000 mau diambil 300 tidak bisa karena memang saldonya hanya 200.000. Kemudian setelah itu ada nilai keislaman yang harus digunakan ketika Anda bekerja sebagai teller. Sebenarnya tidak hanya sebagai teller, Anda bekerja sebagai apapun, lalu tetap menerapkan nilai keislaman yang dimiliki ataupun pelayanan prima. Jadi Anda kalau nanti bekerja di bidang servis atau pelayanan prima tetap tolong dipegang kuat. Kemudian karena sudah di akhir perkuliahan, ada baiknya kita tutup perkuliahan dengan doa karena sudah dibuka dengan doa. Berdoa di balik silakan. Berdoa selesai. Oke, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bila taufiq wal hidayah.